Halo semua, nama gue Fadil Ahmad Wiratama. Kali ini gue akan menjelaskan tentang konflik Ukraina dengan Rusia. Pada awalnya negara Ukraina dan Rusia ini sebenarnya bukan negara saudara, karena kedua negara ini sama-sama merupakan pecahan dari Uni Soviet. Akan tetapi semenjak beberapa tahun belakangan, Ukraina lebih memihak pada blok barat, yang menjadikan Rusia merasa terhianati. Pada beberapa tahun belakangan, pihak Ukraina bahkan benar dapat bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara, atau yang biasa disebut dengan NATO, yang menjadikan hal tersebut memancing perhatian pihak Rusia, karena keinginan bergabungnya Ukraina dengan NATO tersebut tentunya membuat Rusia menjadi waspada. Karena jika dilihat dari letak geografis Ukraina, yang dimana berbatasan langsung dengan Rusia, hal ini membuat keamanan nasional Rusia mendapat terancam. Rusia menganggap bahwa dengan bergabungnya Ukraina dengan NATO, perbatasan mereka dengan Ukraina akan menjadi gerbang utama bagi Amerika dan NATO untuk dapat menyerang Rusia. Oleh karena itu, Rusia mengambil tindakan pertama, yaitu dengan invasi terhadap Ukraina. Urgensi Rusia dalam melakukan invasi ini karena pihak Rusia mempertimbangkan sebelum Ukraina bergabung dengan NATO, Rusia hanya akan melawan satu negara saja. Akan tapi jika Ukraina telah bergabung dengan NATO, otomatis Rusia akan melawan semua negara yang tergabung dalam NATO. Hal itu dapat menimbulkan potensi kekalahan pada pihak Rusia. Jika dilihat dari sisi hukum, tindakan yang dilakukan Rusia tentu saja sudah menyalahi aturan, karena menyatakan tindakan invasi secara sepihak. Adanya intervensi ke sebuah negara tentunya memerlukan adanya kesepakatan dan pengakuan dari masyarakat internasional, utamanya terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, banyak negara yang tidak mendukung terjadi invasi secara pihak ini, tanpa adanya urgensi kemanusiaan yang mendesak. Dibandingkan alasan intervensi humaniter, Rusia cenderung lebih mengamankan kepada kepentingan nasionalnya, dengan mengabaikan keselamatan warga Ukraina. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, tentu saja invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina ini telah menyebabkan situasi HAM yang mengerikan dan menyebabkan berbagai pelanggaran HAM, termasuk pembunuhan di luar proses hukum dan penyiksaan, yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Bahkan terdapat tuduhan pembunuhan di luar hukum terhadap ratusan warga sipil oleh Angkatan Bersenjata Rusia di wilayah Kiev, Sumy, dan Kharkiv, Ukraina. Office of the United Nations of High Commissioner for Human Rights mengatakan telah mendokumentasikan pelanggaran berdasarkan hukum HAM dan hukum internasional tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan non-kombatan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut meliputi eksekusi di luar proses hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, kekerasan seksual, mengabaikan jaminan pengadilan yang adil, penolakan bantuan medis, kekurangan makanan dan air, dan sanitasi yang buruk. Bahkan beberapa dari pelanggaran ini mungkin termasuk dalam kejahatan perang. Jika dilihat dari respon masyarakat internasional, mereka banyak menyalahkan Rusia terkait konflik yang terjadi ini. Banyak pihak bahkan memerintahkan Rusia untuk segera menyudahi invasi yang mereka lakukan, tidak terkecuali PBB. Pihak PBB pun bahkan meminta Rusia untuk bertanggung jawab terkait semua serangan yang terjadi di wilayah Ukraina tersebut. Oke, ini dapat kita ketahui, kedua negara ini bergerak dengan mengacu kepada kepentingan nasionalnya masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyalahkan satu negara saja. Pernyataan Presiden Rusia terkait invasi ini bahwa dia menunjukkan tindakan invasi ke Ukraina bukanlah kebijakan yang tanpa alasan, melainkan didasari oleh pertimbangan yang mendesak bagi Rusia. Sebaliknya, Ukraina memiliki pertimbangan berbeda, bahwa negara tersebut harus menjadi negara besar, yang tidak bergantung lagi kepada Rusia. Jika Anda menyukai video ini, Anda bisa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda sekalian. Saya Fadil Ahmad Wiratama, pamit undur diri. Shining out.